Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Mari kita masuk ke dalam keheningan batin yang paling dalam. Bayangkan Anda sedang berada di dalam gereja yang sunyi, di mana hanya ada suara detak jantung Anda dan kerinduan jiwa Anda akan Allah. Hari ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan sesuatu yang mungkin tampak sangat sederhana di permukaan, namun menyentuh esensi dari kehadiran fisik Anda di hadapan Sang Pencipta. Pertanyaan ini seringkali menghantui pikiran Anda saat berdiri di bangku gereja. Apa yang sebenarnya harus aku lakukan dengan tangan selama doa Bapa Kami? Mungkin Anda merasa bingung karena melihat berbagai gerakan di sekitar Anda. Ada yang meraih tangan sesamanya dan berpegangan erat, ada yang mengangkat tangan ke atas dalam posisi orange, dan ada pula yang menyatukan tangan atau bersikap hormat dengan melipat tangan. Melalui video ini, saya ingin menuntun Anda menemukan jawaban terbaik, sebuah jawaban yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi sebuah jawaban yang mengalir melalui cahaya spiritualitas Santo Padre Pio. Pertanyaan tentang gerakan tangan Anda selama doa Bapa Kami ini ingin saya jawab dengan cara yang paling seimbang, paling praktis, namun juga paling teologis. Mengapa saya menekankan sisi teologis? Karena Anda harus memahami bahwa liturgi pada dasarnya adalah sebuah karya. Liturgi adalah kata yang berasal dari liturgia, sebuah karya bakti kita bagi Allah. Namun yang jauh lebih luar biasa, liturgi sebenarnya adalah sebuah tempat di mana Allah sendiri bekerja di dalam diri kita. Itulah arti dari kata liturgi yang sesungguhnya. Liturgi seharusnya menjadi sebuah kesempatan yang membawa Anda lebih dekat kepada Allah dan membawa Anda lebih dekat satu sama lain dalam kasih yang murni. Namun, saya ingin mengajak Anda menilik ke dalam batin dengan penuh kejujuran. Namun, di tengah berbagai kekayaan tradisi gereja, mulai dari misa Latin tradisional hingga misa baru yang Anda kenal sebagai Novus Ordo, seringkali fokus batin Anda teralihkan sehingga Anda tidak dapat berdoa dengan kedalaman yang seharusnya. Padre Pio selalu merayakan misa dengan gemetar karena ia tahu bahwa di altar surga dan bumi bersatu. Padre Pio menghidupi setiap detik di altar sebagai sebuah perjumpaan yang nyata dengan kasih Allah. Baginya, misa adalah seluruh hidupnya, di mana ia membiarkan jiwanya tenggelam sepenuhnya ke dalam misteri pengorbanan Kristus yang menghidupkan. Ia tidak lagi menyadari apa yang ada di sekelilingnya, karena batinnya telah terpaku hanya pada keagungan ilahi. Lalu, ada satu titik tertentu dalam misa yang sangat krusial. Ketika imam berdiri di depan altar dan berkata, "Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa." Dan saat Anda mulai masuk ke dalam doa Bapa Kami yang agung itu, disitulah momen di mana terkadang muncul sedikit gangguan pada fokus Anda. Anda menjadi sadar akan posisi tubuh Anda, dan muncul pertanyaan di dalam hati mengenai apa yang seharusnya Anda lakukan dengan tangan Anda. Gangguan kecil pada kesadaran fisik ini, jika tidak disikapi dengan bijak, bisa memengaruhi aliran dialog pribadi yang sangat dalam antara jiwa Anda dan Bapa Surgawi. Kebingungan yang terkadang muncul mengenai posisi tangan ini sebenarnya memiliki sandaran yang jelas di dalam gereja. Jawaban ini tersimpan di dalam pedoman umum Misale Romawi. Pedoman ini bukanlah sekadar rangkaian aturan manusia, melainkan sebuah tuntunan agar setiap gerak-gerik di dalam misa tetap terjaga kesakralannya. Anda dapat menemukan petunjuk ini di halaman-halaman awal buku besar yang berada di atas altar, buku yang disebut Sakramentarium. Di sanalah tertulis penjelasan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam.
Dalam tradisi liturgi yang sangat dijaga, terdapat sebuah prinsip yang sangat sederhana. Katakan yang hitam, lakukan yang merah. Ini berarti sang imam membacakan teks yang dicetak dengan tinta hitam. Namun ia melakukan gerakan yang dituliskan secara khusus dengan tinta merah. Dan selama doa Bapa Kami, tinta merah itu memberikan petunjuk yang sangat jelas bagi imam. Ia harus mengangkat tangannya dalam sikap doa. Padre Pio menghabiskan hidupnya di altar dalam persembahan yang tak terlukiskan. Meskipun ia merayakan misa dalam tradisi lama yang begitu agung, posisi altar di gerejanya memungkinkan ia untuk menghadap ke arah altar, sekaligus menghadap ke arah umat yang sangat ia cintai. Ia mengangkat tangannya dalam posisi yang disebut orans. Meskipun ia berada di depan umat, jiwanya telah terpaku sepenuhnya pada kehadiran Kristus yang nyata di dalam sakramen Maha Kudus. Bagi Padre Pio, setiap gerakan tangan bukan sekadar instruksi, melainkan bahasa tubuh dari jiwa yang sedang meratap dan mencintai di hadapan Allah dan manusia. Anda sering mendapati adanya sedikit ketidakseragaman yang mengalihkan perhatian batin. Mengapa hal ini terjadi? Karena tepat setelah doa Bapa Kami selesai diucapkan, langkah liturgi sebenarnya masih berlanjut yang disebut sebagai doa embolisme. Saat Anda mendengar imam berkata, "Bebaskanlah kami, ya Tuhan, dari segala yang jahat." Di momen inilah seringkali gerakan tangan umat kembali berubah-ubah saat menyambut dengan seruan, "Sebab Engkaulah Raja yang mulia." Kesadaran Anda akan gerakan tubuh di momen ini seringkali tumpang tindih dengan kesadaran Anda akan makna doa yang sedang diucapkan. Maka saya ingin Anda mengetahui dengan jelas bahwa di dalam pedoman resmi gereja tidak ada instruksi khusus yang mewajibkan Anda untuk melakukan gerakan tangan tertentu selama doa Bapa Kami. Anda memiliki kebebasan batin. Namun, kebebasan ini seharusnya menuntun Anda pada pilihan yang paling membantu jiwa Anda untuk tetap bersatu dengan Allah. Sebagaimana Santo Padre Pio tidak pernah membiarkan satu gerakan tubuh pun terlepas dari maksud hatinya. Ia selalu memastikan setiap tindakan lahiriahnya memperdalam perjumpaan dengan Ilahi. Sekarang, saya mengajak Anda untuk merenungkan 3 bentuk gerakan tangan yang sering kali terlihat di dalam gereja. Saya ingin Anda melihat setiap gerakan ini bukan sebagai benar atau salah secara hukum, melainkan sebagai sarana yang seharusnya membantu batin Anda untuk tetap terpusat kepada Allah. Pilihan pertama adalah berpegangan tangan. Seringkali gerakan ini dilakukan saat Anda sedang beribadah bersama orang-orang terdekat, terutama bersama keluarga Anda. Dalam konteks keluarga, menggenggam tangan pasangan atau anak-anak Anda dapat menjadi simbol penyatuan doa sebagai gereja domestik. Namun, saya ingin mengajak Anda menilik lebih dalam ke dalam nurani. Apakah genggaman itu mempererat doa keluarga Anda di hadapan Allah? Atau justru tanpa sadar menjadi rutinitas fisik yang mengalihkan perhatian Anda dari keagungan doa Bapa Kami? Santo Padre Pio adalah sosok yang sangat menghargai kesucian ikatan keluarga. Namun ia juga sangat menjaga agar setiap perjumpaan dengan Tuhan tetap berada dalam keheningan yang murni. Bagi Santo Padre Pio, kesatuan keluarga yang paling indah adalah ketika setiap anggota keluarga secara pribadi tenggelam dalam cinta yang sama kepada Tuhan. Ia mengajar kita bahwa kekuatan sebuah keluarga tidak terletak pada sentuhan tangan semata, melainkan pada kesatuan jiwa yang sama-sama bersujud di hadapan Bapa Surgawi. Pilihan kedua adalah posisi orans, yaitu mengangkat tangan ke atas. Gestur ini adalah sebuah tanda kuno dari jiwa yang sedang menengadah memohon belas kasih.
Santo Padre Pio seringkali terlihat dalam posisi ini saat mempersembahkan kurban misa. Ia mengangkat tangan seolah-olah sedang menawarkan seluruh penderitaan dan harapan umat kepada surga. Namun bagi Anda, perlu saya ingatkan bahwa posisi tangan yang terangkat tinggi terkadang bisa menimbulkan kelelahan fisik atau rasa canggung jika batin Anda tidak benar-benar sedang terangkat. Jika tangan terangkat, namun hati Anda tetap rendah di bumi, maka gerakan itu kehilangan jiwanya. Pilihan ketiga, yang menurut saya merupakan pilihan paling tenang, adalah mengatupkan tangan. Dalam banyak momen doa pribadinya, Santo Padre Pio seringkali terlihat dengan tangan yang terkatup rapat atau menggenggam rosario. Ia menunjukkan bahwa permohonan yang paling kuat seringkali lahir dari tubuh yang tenang dan terkumpul sepenuhnya. Mengatupkan tangan adalah simbol dari jiwa yang sedang menutup pintu bagi dunia luar dan hanya fokus pada pintu surga. Jari-jari Anda yang mengatup dan mengarah ke atas menjadi pengingat bagi jiwa Anda agar tetap lurus tertuju kepada Bapa Surgawi. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi inti dari renungan ini bagi Anda? Jawaban yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, biarkanlah gerakan tangan Anda menjadi pelayan bagi doa Anda. Jika Anda merasa bahwa berpegangan tangan dengan keluarga justru membantu Anda merasakan kasih Bapa yang nyata, maka lakukanlah dengan kesadaran penuh. Namun, jika hal itu justru membuat fokus Anda terpecah, kembalilah pada keheningan tangan yang terkatup. Santo Padre Pio pernah menasihati seorang anak rohaninya agar tidak membiarkan hal-hal lahiriah mengaburkan pandangan batin kepada Tuhan. Ia mengajarkan bahwa Tuhan merindukan hati yang hancur dan rendah hati, bukan sekadar gerakan tangan yang sempurna. Janganlah Anda merasa terbebani untuk melakukan sesuatu hanya karena mengikuti arus di sekitar Anda. Santo Padre Pio, dalam setiap napas doanya, tidak pernah peduli pada penilaian manusia. Ia hanya peduli apakah tindakannya menyenangkan hati Allah. Jika batin Anda sungguh-sungguh hadir dan berserah saat mengucapkan, "Datanglah kerajaan-Mu," maka posisi tangan Anda, apakah itu terkatup, terangkat, atau bergandengan, akan menjadi sakral karena ia lahir dari cinta yang murni. Sebelum kita melangkah ke bagian akhir permenungan ini, saya ingin mengundang Anda untuk sejenak berhenti dan menengok ke dalam hati. Dari ketiga sikap tangan yang telah kita bahas, apakah itu berpegangan dalam hangatnya keluarga, mengangkat tangan dalam kepasrahan, atau mengatupkan tangan dalam keheningan? Manakah yang paling membantu jiwa Anda untuk benar-benar merasakan kehadiran Bapa? Silakan bagikan pengalaman batin Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan iman ini agar kita semua dapat berdoa dengan lebih dalam, seturut teladan Santo Padre Pio. Sebagai penutup dari permenungan kita hari ini, saya ingin Anda membawa pulang satu kesadaran yang melampaui sekadar tata cara fisik. Seluruh pembahasan mengenai posisi tangan ini pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan tunggal. Di manakah hati Anda berada saat bibir Anda berucap, "Bapa kami yang ada di surga"? Gereja, dalam kebijaksanaannya, memberikan kebebasan bagi Anda untuk menentukan bagaimana tubuh Anda mengekspresikan doa tersebut. Namun, kebebasan ini bukanlah sebuah undangan untuk menjadi tidak acuh, melainkan sebuah tanggung jawab untuk memilih yang terbaik bagi jiwa Anda. Santo Padre Pio menunjukkan kepada kita bahwa setiap gerak-gerik lahiriah haruslah menjadi cermin dari badai cinta yang ada di dalam batin. Ia tidak pernah melakukan sesuatu di altar hanya karena kebiasaan, melainkan karena seluruh keberadaan tubuhnya ditarik oleh kerinduan akan Allah. Jika hari ini Anda memilih untuk berpegangan tangan dengan keluarga,
Biarlah itu menjadi tanda bahwa Anda sedang menghantar orang-orang yang Anda cintai ke hadapan takhta Tuhan. Jika Anda memilih posisi orange, biarlah tangan yang terangkat itu menjadi sayap bagi doa Anda yang membubung tinggi. Dan jika Anda memilih untuk mengatupkan tangan, biarlah itu menjadi tanda penyerahan diri yang paling hening, di mana Anda membiarkan Allah bekerja sepenuhnya di dalam diri Anda. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa doa adalah kunci yang membuka hati Allah. Ia mengingatkan bahwa kunci tersebut tidak akan berfungsi jika tidak diputar dengan tangan yang tulus dan penuh iman. Jangan biarkan keraguan tentang posisi fisik mengaburkan pandangan Anda pada wajah Bapa yang sedang menanti Anda dengan kasih yang tak terbatas. Sekarang, saat Anda kembali ke bangku gereja atau saat Anda berlutut di sudut doa di rumah, saya mengajak Anda untuk tidak lagi merasa cemas akan apa yang dilihat oleh orang lain. Tataplah salib, rasakan kehadiran Tuhan di dalam hati Anda, dan biarkan tangan Anda mengikuti irama cinta yang sedang mekar di sana. Semoga melalui kedalaman spiritualitas Santo Padre Pio, Anda menemukan cara yang paling indah untuk berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Biarlah tangan Anda, apapun posisinya, menjadi saksi hening bagi dunia bahwa Anda adalah anak Allah yang sedang berada dengan aman dalam dekapannya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.